Zaman sekarang, jika seseorang ingin melakukan tes DNA, mereka bisa mendapatkan hasilnya dalam beberapa hari aja. Dan dokter bisa langsung nyimpulin dengan akurasi hampir 100%. Apakah seorang anak itu adalah anak kandungnya atau bukan? Tapi dalam sejarah manusia purba, teknologi nggak ada. Rumah sakit nggak ada. Laboratorium juga nggak ada. Dan nggak ada tes paternitas kayak sekarang ini. Terus muncul pertanyaan di otak. Di mana orang dulu bisa tahu siapa bapak dari anak mereka? Jawabannya mungkin bisa dilihat dari adanya pernikahan, cara berdekatan, tentang keagamaan, dan cara berinteraksi satu sama lain. Karena jika dilihat dari cara hewan, sebenarnya peran bapak itu nggak penting. Seperti halnya singa jantan ketika udah kawin mereka pergi. Terus beruang jantan akan ninggalin anaknya ketika sudah lahir. Tapi manusia beda. Anak mereka butuh waktu buat dibesarkan, karena mereka butuh makan, perlindungan, pembelajaran, dan dirawat terus-menerus sampai dewasa. Ini yang bikin bapak-bapak zaman dulu punya masalah serius soal evolusi. Terus, lu punya pertanyaan lagi muncul tiba-tiba. Ngapain ngabisin waktu bertahun-tahun buat ngelindungin anak, tapi belum tahu anak itu punya siapa? Jadi sebenarnya justru ketidakpastian itu yang ngerubah perilaku mereka agar terus ngejatah anaknya walaupun bukan anak kandung. Ahli biologi nyebutnya paternity uncertainty atau singkatnya ketidakpastian seorang ayah. Jadi istilahnya itu, kalau seorang ibu pasti tahu itu anaknya, tapi bagi bapak-bapak pada waktu itu belum punya kepastian kalau itu anak kandungnya. Bahkan sampai sekarang, otak kita kalau sebagai laki-laki masih kebawa insting perasaan dari zaman dulu. Punya perasaan cemburu, posesif, dan takut dikhianati. Pemikiran itu muncul karena dulu, laki-laki nggak pernah bisa yakin untuk masalah perasaan. Tapi dari peradaban zaman dulu, ketidakpastian itu hal utama. Karena sumber daya waktu itu terbatas, makanan susah didapat, dan anak sulit dibesarkan kalau semuanya susah dicari. Kalau seorang laki-laki ngabisin waktu buat berburu untuk anaknya, tapi ternyata anaknya bukan darah dagingnya, maka garis keturunan mereka bisa hilang selamanya. Makanya manusia zaman dulu nyiptain sistem sosial yang unik soal hubungan. Dulu pernikahan awalnya bukan karena cinta, tapi karena kepastian. Antropolog percaya, orang dulu bikin aturan berpasangan karena untuk ngurangin kebingungan soal siapa bapak dari anak mereka. Jika satu suku mengakui dia orang sebagai pasangan, laki-laki itu jadi lebih yakin kalau anak itu adalah anaknya. Walaupun nggak 100% yakin, tapi seenggaknya cukup ngeyakinin buat ngejaga dan ngelindungi keluarganya. Dan cara inilah yang ngerubah perilaku mereka. Begitu bapaknya percaya kalau itu anaknya, mereka jadi mau bertahan, ngelindungin keluarganya, ngebangun rumah tangga, dan bekerja sama untuk masa depan. Beberapa ilmuwan percaya, peran bapak yang stabil untuk merawat keluarganya akan membangun keluarga yang lebih besar nantinya. Tapi balik lagi ke topik pertama tadi, tanpa tes DNA, gimana cara mereka tahu kalau itu anaknya? Jawabannya adalah, mereka masih belum tahu pasti 100% itu anak siapa. Jadi mereka ngandelin kepercayaan, reputasi sosial, dan kemiripan wajah untuk jadi patokan mereka. Bahkan sampai sekarang, kita masih terobsesi seperti mereka. Apakah anak orang lain itu mirip atau tidak dari bapaknya? Mulai dari mata, hidung, dan senyumannya. Itu sebenarnya kita ngelakuin apa yang dulu mereka lakuin pada zaman dulu. Tapi peneliti nemuin, kalau orang tanpa sadar, pasti akan mencari kemiripan yang pasti antara anak dan bapaknya. Ini di luar kesadaran mereka masing-masing. Dan otak kita juga akan terus cari bukti nyata dari hubungan biologis itu sendiri. Bahkan orang zaman dulu mungkin ngelakuin ini jauh lebih agresif dari zaman sekarang. Di beberapa suku dahulu, orang percaya kalau satu anak bisa punya banyak bapak, di mana beberapa laki-laki bisa ikut membesarkan satu anak karena mereka pikir kalau banyak laki-laki ikut serta membesarkan anak, itu akan dianggap adil secara biologis saat kehamilan wanitanya. Mungkin buat manusia modern kedengarannya aneh, tapi jika tanpa sains yang menemukannya, manusia akan bikin penjelasan hanya dari apa yang mereka lihat aja. Dan orang zaman dulu hanya nyimpulin satu hal, membesarkan anak lebih mudah kalau diurus bareng-bareng. Jadi suku zaman dulu lebih peduli kelangsungan keluarganya, sari pada kepastian biologis. Perbedaannya, manusia sekarang obsesinya ke orang tua kandung, sedangkan orang zaman dulu lebih fokus ke kelangsungan suku mereka. Karena bagi mereka anak itu berharga, siapapun itu bapaknya. Makin banyak anak berarti suku mereka makin kuat, makin banyak bekerja, dan makin banyak perlindungan satu sama lain. Karena pada dasarnya, hidup di zaman dulu lebih berbahaya, sampai banyak juga anak nggak bisa hidup sampai dewasa.
Karena di dalam otak kita ada manusia zaman dulu sebelum kita, serta mencoba menjawab satu pertanyaan mustahil jika tanpa adanya sains, tanpa bukti, dan tanpa kepastian. Apakah anak ini benar anak kita?